Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Fisika Statistik dengan dosen pengampu Bapak Ridwan Abdullah Sani MSI. Pada video ini, kita akan belajar mengenai salah satu materi kuliah kita, yaitu aplikasi statistik Maxwell-Boltzmann. Namun sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Mita Suryani Daulay. Di sini saya berperan sebagai moderator sekaligus penyaji dan rekan saya Lailu Suja sebagai penyaji. Adapun submateri kita yang pertama, entropi fisika statistik. Yang kedua, distribusi kecepatan molekul. Dan yang ketiga, aplikasi statistik Maxwell-Boltzmann. Nah, langsung saja kita ke submateri yang pertama, yaitu entropi fisika statistik. Nah, sebelum kita masuk ke penjelasan dari entropi secara statistik, jadi ternyata ada hubungan antara besaran-besaran fisika statistik dengan besaran-besaran termodinamika. Di mana jika kita ingin mencari besaran fisika statistik ke besaran termodinamika, kita bisa menggunakan yang namanya fungsi partisi. Sedangkan jika kita ingin membawa termodinamika ke fisika statistik, kita bisa menggunakan yang namanya entropi. Nah, baik kita mulai dengan mendefinisikan entropi. Entropi secara termodinamika itu didefinisikan sebagai ds sama dengan dq per t, di mana ds merupakan perubahan entropi dan dq merupakan perubahan kalori yang diterima assembly, lalu T merupakan suhu assembly. Nah, kemudian entropi secara statistik itu didefinisikan S sama dengan K ln W maksimum, di mana S merupakan entropi, lalu K merupakan ketetapan Boltzmann, lalu W maksimum adalah probabilitas penyusunan partikel paling maksimum. Nah, lalu bagaimana cara untuk mencari nilai W? Nah, jadi ini bisa kita tinjau dari assembly gas yang mengikuti dari statistik Maxwell-Boltzmann. Nah, di sini ada asumsi, yaitu asumsinya adalah partikel gas dapat dibedakan antara satu dengan lainnya, sehingga probabilitas atau jumlah total cara penyusunan N buah partikel pada tingkat-tingkat energi tertentu itu dapat memenuhi W sama dengan N faktorial Vs Gs pangkat Ns per Ns faktorial. Nah, lalu pertanyaannya adalah, apakah benar partikel gas itu dapat dibedakan dengan yang lainnya? Nah, lalu selanjutnya kita dapat mengasumsikan, yaitu asumsinya partikel gas tidak dapat dibedakan antara satu dan lainnya. Sehingga probabilitas atau jumlah penyusunan N buah partikel pada tingkat energi tertentu harus dibagi dengan N faktorial. Sehingga W-nya dari persamaan 3 menjadi W sama dengan Vs dikali Gs pangkat Ns per Ns faktorial. Nah, jadi dari apa yang sudah kita bahas barusan, maka kita dapat mengasumsikan bahwa sifat dari gas itu dapat dibedakan sehingga kita dapat W-nya itu seperti di persamaan 3. Nah, lalu kita asumsikan bahwa gas itu tidak dapat dibedakan sehingga kita dapatkan nilai W-nya seperti di persamaan 4. Nah, lalu bagaimana cara memperoleh W-max? Nah, jadi konfigurasi yang mempunyai peluang paling maksimum adalah jumlah sistemnya yang memenuhi persamaan Ns sama dengan Gs dikali E pangkat alfa ditambah beta Es. Nah, ini kita dapatkan ketika belajar tentang statistik Maxwell-Boltzmann. Nah, kemudian dari persamaan 5 ini kita mendapatkan relasi. Nah, ini tinggal kita pindahkan ruasnya saja sehingga Gs sama dengan Ns per E pangkat alfa ditambah beta Es. Nah, sekarang kita bisa menghitung
ln W-nya dengan asumsi partikel gas tidak dapat dibedakan, sehingga kita menggunakan W di persamaan 4. Itu ln W sama dengan ln PS GS pangkat NS per NS faktorial. Nah, kemudian ln W sama dengan sigma S ln GS pangkat NS per NS faktorial. Nah, di sini kan ada ln pembagian. Nah, kalau kita keluarkan dari ln-nya ini, dia akan menjadi pengurangan. Nah, jadi di sini NS-nya ini dapat pindah ke depan sehingga nanti persamaannya menjadi seperti ini. NS ln GS dikurang ln NS faktorial. Nah, selanjutnya kita dapat menggunakan pendekatan Stirling untuk menghitung dari ln NS faktorial yang ada di persamaan 7. Nah, jadi ln NS faktorial itu sama dengan NS ln NS dikurang NS, sehingga ln W sama dengan sigma S, NS ln GS. Nah, ini kita ganti jadi dikurang NS ln NS dikurang NS. Nah, jadi di sini kita jabarkan yang di dalam kurung, sehingga NS ln GS dikurang NS ln NS. Nah, di sini kan ada negatif dan negatif, jadi di sini positif. Positif NS. Nah, lalu kemudian untuk memperoleh nilai dari ln maksimum, kita dapat menggunakan atau dengan cara mensubstitusikan persamaan 6 ke persamaan 8, sehingga menjadi ln Wmax sama dengan sigma S NS ln NS per E pangkat alpha ditambah beta ES dikurang NS ln NS ditambah NS. Nah, kemudian ini kita jabarkan lagi sehingga menjadi NS ln NS dikurang NS ln E pangkat alpha ditambah beta ES dikurang NS ln NS ditambah NS. Nah, di sini kan ada ln eksponensial. Nah, jadi hasil ini yaitu berubah menjadi alpha ditambah beta ES. Kemudian di sini ada NS ln NS, NS ln NS, maka ini bisa kita coret saja, sehingga nanti hasil akhirnya adalah minus NS alpha dikurang NS beta ES ditambah NS. Nah, lalu kita punya ln W maksimum. Nah, di sini sigma S-nya tadi atau sigmanya itu kita distribusikan satu-satu dari persamaan sebelumnya, sehingga ln Wmax sama dengan minus sigma S NS alpha dikurang beta sigma S NS ES ditambah sigma S NS. Nah, di sini kan sigma S NS ini berarti dia kan merupakan sistem total ataupun jumlah partikel total. Nah, itu dimisalkan dengan N besar, sehingga nanti ditulis di sini adalah minus N dikali alpha. N dikali alpha lalu dikurang beta. Dikurang ini, kalau ini S, NS, ES itu merupakan energi total, maka nanti hasilnya adalah beta E, lalu ditambah sigma S, NS, ini tadi juga sama, yaitu disimbolkan N besar. Nah, jadi hasilnya adalah minus N alpha dikurang beta E ditambah N. Nah, lalu beta ini kita substitusikan dengan minus 1 kT, sehingga diperolehlah ln Wmax sama dengan minus N alpha ditambah E per kT ditambah N. Nah, untuk memperoleh entropi, maka persamaan 11 ini kita substitusikan ke persamaan 2. Nah, persamaan 2 tadi itu merupakan definisi entropi menurut statistik, yaitu S sama dengan K ln W maksimum. Nah, ln W maksimumnya kan kita udah dapat ini.
minus N alpha ditambah E per KT ditambah N. Nah, jadi nanti ini tinggal kita kalikan dengan K. Berarti S sama dengan, nah di sini bisa kita tuliskan yang ini terlebih dahulu, maka nanti K dikali E per KT, maka K-nya bisa dicoret, dan hasil akhirnya itu E per T, lalu dikurang K dikali N alpha, maka hasilnya K alpha N, lalu ditambah K dikali N, maka Kn. Nah, jadi di sini kita dapatkan persamaan S atau persamaan entropi seperti ini. S sama dengan E per T dikurang K alpha N ditambah Kn. Nah, selanjutnya kita ke submateri yang kedua, yaitu distribusi kecepatan molekul. Nah, distribusi Maxwell-Boltzmann ini merupakan suatu rumusan fungsi statistik untuk menentukan kemungkinan ditemukannya molekul dengan kecepatan pada jarak tertentu. Nah, jadi seperti yang diketahui bahwa gas itu tersusun dari atom atau molekul. Nah, jadi atom atau molekul gas ini sebenarnya dia itu tidak berinteraksi dengan lainnya kecuali dengan melalui tumbukan. Nah, jadi kita mungkin membayangkan bahwa gas itu merupakan gabungan dari bola-bola yang sangat kecil di udara. Nah, lalu mereka akan bertumbukan satu dengan yang lainnya. Nah, misalnya atom atau molekul ini bergerak dengan kecepatan awal, maka tumbukan yang dialami masing-masing gas itu akan menyebabkan perbedaan kecepatan gas pula. Nah, jadi sehingga ada gas yang bergerak dengan cepat dan ada pula gas yang bergerak dengan lambat. Nah, dengan demikian ada sebaran jumlah molekul mulai dari kecepatan 0 hingga kecepatan yang sangat besar, di mana sebaran tersebut digambarkan dengan suatu fungsi distribusi kecepatan molekul atau Fp yang disebut dengan distribusi Maxwell. Nah, berdasarkan fungsi ini, pengaruh massa molekul dan suhu terhadap distribusi itu dapat dinyatakan dalam persamaan Fp sama dengan 4Pi dikali M per 2Pi KBT pangkat 3 per 2 dikali P kuadrat dikali E pangkat minus MP pangkat 3 per 2 per 2 KBT. Nah, di sini Maxwell atau dengan fungsi Fp ini selanjutnya akan diteliti oleh Boltzmann. Nah, jadi penurunan dari persamaan Maxwell ini dimulai dari pendapatnya Boltzmann yang menyatakan bahwa fraksi molekul yang bergerak dengan kecepatan tertentu itu berbanding lurus dengan pangkat atau E pangkat mv kuadrat per 2 KBT. Nah, jadi berdasarkan pendapat ini, maka distribusi kecepatan gas dalam arah satu dimensi di sumbu X itu dirumuskan dengan persamaan Nah, ini maka dari pendapat tersebut, distribusi kecepatan gas dalam satu dimensi di sumbu X itu dirumuskan dengan dN per N sama dengan A dikali E pangkat minus M Px kuadrat per 2 KBT dikali dVx, di mana dN per N ini merupakan fraksi molekul dan A merupakan tetapan perbandingan. Nah, peluang maksimal ditemukannya molekul dengan kecepatan tersebut adalah 100% atau 1, sehingga integral minus tahingga sampai plus tahingga A dikali E pangkat minus M Px kuadrat per 2 KBT dikali dVx sama dengan 1. Nah, tetapan A dapat ditentukan yaitu A sama dengan 1 per integral minus tahingga sampai plus tahingga dikali E pangkat minus MPX kuadrat per 2 KBT dikali dVx. Nah, dengan alfa sama dengan M per 2 KT, maka harga integral minus tahingga sampai plus tahingga
dikali E pangkat minus MVX kuadrat per 2 KBT dikali dVX sama dengan akar 2pi KBT per M. Nah, oleh karena itu, nilai dari tetapan A adalah A sama dengan 1 per integral minus ta hingga sampai plus ta hingga E pangkat minus MVX kuadrat per 2 KBT dikali dVX sama dengan akar M per 2 KBT. Nah, dengan memasukkan nilai A ke persamaan FP, maka dN per N sama dengan FPX, dVX sama dengan akar M per 2pi KBT dikali E pangkat minus MVX kuadrat per 2 KBT dikali dVX. Nah, persamaan ini dikenal dengan persamaan Maxwell-Boltzmann yang pertama kali disampaikan oleh Maxwell. Dan selanjutnya dibuktikan secara teliti oleh Boltzmann. Nah, pembahasan yang telah dilakukan itu lalu diasumsikan pada kecepatan gas yang bergerak di sumbu X. Nah, namun seperti yang kita tahu, itu kan gas selalu bergerak secara acak. Nah, jadi kalau dibayangkan ataupun dibuat dengan arah 3 dimensi, maka persamaan tadi bisa kita buat dengan berdasarkan X, Y, dan Z. Nah, jadi persamaannya untuk sumbu X yaitu FPX sama dengan dVX sama dengan, FPX dVX sama dengan akar M per 2pi KBT dikali E pangkat minus MVX kuadrat per 2 KBT dikali dVX. Untuk sumbu Y, FPY dVY sama dengan akar M per 2 KBT dikali E pangkat minus MVX kuadrat per 2 KBT dikali dVY. Lalu untuk sumbu Z yaitu FVZ dVZ sama dengan akar M per 2pi KBT dikali E pangkat minus MVX kuadrat per 2 KBT dikali dVZ. Nah, untuk lanjutan dari materi distribusi kecepatan molekul ini, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Lailu Suja. Kepada Lailu Suja, saya persilahkan. Selanjutnya, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, Mita Suryani Daulay. Distribusi molekul yang memiliki kecepatan dalam rentang kecepatan V sampai V tambah dV direpresentasikan oleh suatu persamaan koordinat kartesius berikut ini. Nah, tadi kan di atas sudah dijelaskan bahwa koordinat kartesiusnya itu terdiri dari X, Y, dan juga Z. Maka, FV dV sama dengan F, Vx, Vy, Vz, dVx, dVy, dan juga dVz. Sama dengan akar M per 2V KBT pangkat 3 eksponensial minus MV kuadrat per 2 KBT dVx, dVy, dVz. Kemudian F V dV sama dengan M per 2V KBT pangkat 3 per 2 karena kita menghilangkan akar yang di atas tadi. Kemudian eksponensial minus MV 3 pangkat 2 per 2 KBT dikali 4 per 3 V pangkat 3 dV. Kemudian FV sama dengan 4 per 3 V, kita pindahkan 4 per 3-nya ke ruas yang kanan, M per 2V KBT pangkat 3 per 2, kita integralkan V pangkat 3 eksponensial minus MV 3 per 2 per 2 KBT dV. Kemudian kita dapat FV sama dengan 4V M per 2V KBT pangkat 3 per 2 V kuadrat eksponensial minus MV 3 per 2 per 2 KBT. Kemudian kita dapat hasil akhirnya menjadi FV sama dengan 4V M per 2V RT 3 per 2 V kuadrat E minus MV 3 per 2 2RT. Nah, ini merupakan perubahan dari KBT menjadi RT merupakan ketetapan yang sebelumnya telah dijelaskan oleh teman saya mengenai persamaan distribusi kecepatan Maxwell-Boltzmann. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai materi kita yang terakhir, yang mengenai aplikasi statistik dari Maxwell-Boltzmann.
Nah, jadi aplikasi dari Maxwell-Boltzmann ini akan berkaitan dengan efek Doppler. Nah, jika kita sedikit flashback, kalau kita membahas mengenai efek Doppler, maka yang akan kita pikirkan adalah mengenai sirine dari ambulan. Di sini kita anggap ada dua pengamat. Yang pengamat pertama itu yang merupakan di sebelah kiri, dan pengamat kedua itu yang ada di sebelah kanan. Kita anggap pengamatnya ini dalam keadaan diam. Kemudian ambulan yang bergerak ke arah pengamat kedua itu merupakan sumber bunyi. Nah, jika ambulan yang bergerak ke arah pengamat kedua, apa yang akan diamati oleh si pengamat kedua? Pengamat kedua ini akan mengamati bahwa frekuensi yang ia dengar itu akan semakin tinggi, sedangkan untuk pengamat pertama, frekuensinya itu akan semakin rendah. Nah, untuk selanjutnya itu merupakan aplikasi Maxwell-Boltzmann pada efek Doppler. Jadi efek Doppler ini dapat kita jumpai pada gelombang bunyi maupun gelombang elektromagnetik. Salah satu pesan dari efek ini adalah jika sumber gelombang mendekati pengamat, maka panjang gelombang yang diukur oleh pengamat akan lebih kecil dan frekuensinya akan terdengar semakin besar. Sebaliknya, jika sumber gelombangnya itu menjauhi pengamat, maka panjang gelombang yang diukur pengamat akan lebih besar dan frekuensinya itu akan semakin kecil. Nah, di sini itu ada dua gambar. Jadi untuk gambar yang sebelah kiri itu merupakan fenomena dari blue shift dan juga red shift. Ini merupakan gelombang elektromagnetik. Jadi selain dari gelombang bunyi, gelombang elektromagnetik ini juga mengalami yang namanya efek Doppler. Jadi blue shift atau yang bisa kita kenal dengan pergeseran biru ini terjadi ketika sumber elektromagnetik mendekati pengamat, maka frekuensi yang teramati akan semakin besar atau panjang gelombangnya itu akan semakin kecil. Sedangkan red shift atau pergeseran merah itu terjadi ketika sumber elektromagnetik itu menjauhi pengamat, maka frekuensi yang teramati itu akan semakin kecil dan panjang gelombangnya itu akan semakin besar. Untuk red shift ini tersendiri ada dua rumus yang digunakan. Yang pertama adalah untuk lambda P sama dengan lambda S 1 ditambah V per C. Dan untuk Fp adalah Fs C per C ditambah V. Selanjutnya untuk blue shift juga ada dua rumus. Yang pertama lambda P sama dengan lambda S 1 dikurang V per C. Dan Fp sama dengan Fs C per C dikurang V. Perbedaannya hanya di bagian plus minusnya saja. Untuk lambda P ini merupakan panjang gelombang yang teramati oleh pengamat, Fp ini merupakan frekuensi yang teramati oleh pengamat, V ini merupakan perbedaan kecepatan antara sumber dan pengamat, dan C ini merupakan kecepatan dari cahaya tersebut. Nah, sebenarnya apa sih manfaat dari efek Doppler gelombang elektromagnetik ini? Jadi, efek Doppler gelombang elektromagnetik ini digunakan dalam bidang astronomi dan juga astrofisika untuk menghitung kecepatan benda-benda. Jadi, ketika kita melihat warna bintang-bintang yang ada di langit, mungkin sekilas akan terlihat warna merah, putih kebiruan, ataupun kuning. Nah, warna-warna bintang itu telah mengalami yang namanya pergeseran panjang gelombang. Semisal ada bintang A dengan spektrum biru dengan panjang gelombang 434 nanometer, namun yang teramati kita itu spektrumnya berwarna merah dengan panjang gelombang 600 nanometer. Jadi, bintang-bintang bergerak menjauhi bumi kita sehingga spektrum warna yang dipancarkannya mengalami pergeseran merah. Dengan itu, kita bisa mencari kecepatan bintang-bintang menggunakan rumus efek Doppler pergeseran merah. Pertanyaannya, apa hubungan efek Doppler dengan aplikasi statistik dari Maxwell-Boltzmann ini? Jadi, hampir semua komposisi bintang di alam semesta itu terdiri dari 99% gas, misalnya matahari yang terdiri dari 73% gas hidrogen, 25% gas helium, dan juga 2% gas berat lainnya. Ini yang harus kita ingat, gas itu termasuk ke dalam partikel klasik. Otomatis, statistiknya itu mengikuti dari statistik Maxwell-Boltzmann. Jadi yang saya jelaskan tadi, kan kita bisa mengamati spektrum bintang yang telah mengalami pergeseran kan. Jadi kita bisa mencari
kecepatan bintang menjauhi bumi atau menjauhi pengamatnya. Jadilah di sini hubungan si efek Doppler dengan aplikasi statistik Maxwell-Boltzmann ini. Kemudian dari hubungan itu muncul lagi sebuah pertanyaan. Kan bintang itu memiliki atau terdiri dari atom yang sangat banyak. Jadi yang memancarkan gelombang elektromagnetik itu, yang memancarkan spektrum warna itu atom yang mana? Sedangkan bintang itu kan memiliki atom yang sangat banyak. Nah, yang dipancarkannya itu adalah atom yang memiliki panjang gelombang paling maksimum. Disinilah statistik Maxwell-Boltzmann ini akan kita cari bagaimana sih rumusnya untuk mengetahui panjang gelombang mana yang paling maksimum. Nah, ini merupakan distribusi jumlah partikel pada berbagai kecepatan. Itu untuk mencari lambda maksimum yang sebelumnya saya jelaskan. Jadi jumlah atom gas yang memiliki komponen kecepatan antara Vx dVx adalah nVx dVx sama dengan m per 2 VKT pangkat setengah eksponensial mVx kuadrat per 2 KT dVx. Ini kita anggap sebagai persamaan B.6. Jadi untuk mendapatkan fungsi distribusi intensitas, maka harus kita ganti variabel Vx tadi menjadi variabel lambda menggunakan persamaan B.6. Kemudian lambda P sama dengan lambda S 1 ditambah Vx per C. Ini tadi tuh bisa kita dapatkan dari rumus yang redshift itu. Sama dengan lambda S C tambah Vx per C. Kemudian kita pindah ruaskan menjadi lambda TC per lambda S sama dengan C tambah Vx menjadi Vx sama dengan lambda PC per lambda S dikurang C. Jadi rumus pergeseran merah kita dapatkan Vx sama dengan C lambda P per lambda S dikurang 1. Dan untuk penurunannya dVx sama dengan C per lambda S D lambda P. Ini untuk rumus B.7. Jadi variabel yang berubah itu kan si lambda P. Kalau lambda S itu kan tetap. Kemudian C itu tetap. 1 itu merupakan konstanta. Kemudian kalau 1 itu kita turunkan kan hasilnya 0. Maka kita tinggal yang didapatkan itu adalah yang C lambda P sama C lambda P per lambda S. Jadinya satunya itu kan 0. Makanya kita dapat dVx sama dengan C per lambda S D lambda P. Kemudian B.6 itu kan merupakan jumlah partikel dalam variabel kecepatan. Kita ganti ke dalam variabel lambda. Kita masukkan persamaan B.7 ke dalam persamaan B.6. Sehingga ini untuk persamaan B.6-nya tadi, N Vx dVx sama dengan M per 2 VKT pangkat setengah eksponensial minus mVx kuadrat per 2 KT dVx. Nah, selanjutnya kita masukkan persamaan B6 tadi kita masukkan persamaan B7 tadi ke dalam persamaan B6. N-nya itu kan merupakan jumlah partikel, maka kita ganti menjadi I atau intensitas. Vx-nya kita ganti menjadi lambda P, jadinya I lambda P D lambda P sama dengan M per 2 VKT pangkat setengah eksponensial M. Kemudian Vx-nya itu kita ganti menjadi persamaan B7 tadi yang telah kita dapatkan, menjadi C lambda P per lambda S dikurang 1 pangkat 2 per 2 KT dikali C per lambda S D lambda P. Kita turunkan lagi, I sama dengan I lambda P D lambda P sama dengan M per 2 VKT pangkat setengah. C per lambda S-nya kita pindahkan, eksponensial. Kemudian kita pangkatkan menjadi MC pangkat 2, lambda P per lambda S dikurang 1 pangkat 2 per 2 KT D lambda P. Ini adalah persamaan B.8. Jadi persamaan B.8 ini dapat kita tuliskan secara sederhana lagi menjadi I lambda P D lambda P sama dengan I lambda S eksponensial minus MC kuadrat lambda P per lambda S dikurang 1 pangkat 2 per 2 KT D lambda P. Dengan syarat I lambda S ini merupakan M per 2 VKT pangkat setengah C per lambda S. Nah, berdasarkan persamaan dari B.9 itu,
Jika suhu diperbesar, maka intensitas akan semakin kecil sehingga terjadi pelebaran spektrum. Suhu ini kita dapatkan dari yang eksponensial tadi, yang per 2 kT. Jadi jika T-nya itu semakin besar, maka intensitas yang dihasilkan akan semakin kecil. Maka disitulah terjadi pelebaran spektrum yang akan berpengaruh pada aplikasi Maxwell-Boltzmann tadi. Sekian penjelasan saya mengenai aplikasi statistik dari Maxwell-Boltzmann. Nah, sekian pemaparan materi dari aplikasi statistik Maxwell-Boltzmann. Semoga apa yang sudah kami sampaikan bisa dimengerti oleh teman-teman sekalian. Sekian, terima kasih.